Halo guys, jumpa lagi di channel Zending Reborn. Di sini kalian akan mendapatkan informasi serta wawasan tentang bagaimana bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Sebagai murid yang berani tampil beda dan berdampak bagi dunia. Yuk, learning together, doing together, dan growing together. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian supaya kita bareng kembangkan channel ini agar bermanfaat untuk memberitakan kabar baik kepada segala suku bangsa dan dunia. Maranatha. Oke guys, di video kali ini kita akan kupas tuntas apakah itu saat teduh. Saat teduh adalah waktu khusus, bukan kalau sempat. Saat teduh itu setiap hari, bukan seminggu sekali. Saat teduh adalah berkomunikasi, bukan satu arah. Saat teduh dialami secara pribadi, bukan bagi orang lain. Sejumlah firman Tuhan yang mendasari saat teduh adalah, misalnya, ada waktu untuk berdiam diri. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. For God alone my soul wait in silence. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Nah, mungkin kalian berpikir, apa sih sebenarnya isi dari kegiatan saat teduh itu? Pertama, yang kita lakukan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu, kita merenungkan kehidupan kita di dalam Allah, serta kita berdoa dan memuji Tuhan. Nah, tidak sedikit orang memiliki untuk menyendiri atau mencari momen hening dan bermeditasi akan firman Tuhan itu di dini hari atau pagi sekali. Ini loh keuntungan-keuntungan kalau kalian saat teduh dilakukan sepanjang pagi. Paling segar, jelas, masih fresh dan clear mind. Wujud real mempersembahkan waktu yang pertama untuk Tuhan. Ternyata kalau pagi hari itu kita mengisi hati dan pikiran sebelum perkara-perkara lain terjadi pada sepanjang hari itu. Justru penting pagi-pagi karena mempersiapkan diri untuk bertempur sepanjang hari, menyerahkan semua kegiatan dan rencana kita pada Tuhan pada hari itu, supaya sepanjang hari kita bersih dari dosa dan pekerjaan kita sukses. Bersaat teduh pagi-pagi adalah untuk minta petunjuk atau inspirasi dari Tuhan akan apa yang harus diingat dan dikerjakan pada hari itu. Sebaliknya nih guys, kalau kita melakukan kegiatan saat teduh di malam hari, ini loh daftar kerugiannya. Pikiran kita sudah letih dan reward. Artinya kita cuma kasih Tuhan waktu sisa, bukan waktu utama loh. Ibarat habis peran sepanjang hari, baru melakukan persiapan. Bukankah kebalik? Artinya, kita akan jalan sendirian sepanjang hari, tidak bersama Tuhan dari pagi hari karena ketemunya malam-malam. Kehilangan petunjuk untuk bertempur di sepanjang hari itu. Nah guys, kalau malam hari itu lebih baik kita gunakan untuk evaluasi tindakan kita sehari itu. Karena malam adalah penutupan hari itu, baiknya kita mengakui dosa dan kesalahan yang belum diakui, membangun tekad, memperbaiki apapun yang kurang baik di sepanjang hari itu, menghitung dan merenungkan berkat-berkat Tuhan yang telah diterima pada hari ini, dan berterima kasih kepadanya. Malam hari adalah momen yang baik untuk berdoa bagi orang lain, lalu untuk diri sendiri. Ingat loh, dahulukan orang lain, baru pokok doa pribadi. Selanjutnya, kami mau beritahu apa saja keuntungan saat teduh bagi dirimu dan diriku. Pertama, jelas kestabilan hidup rohanimu dan rohaniku. Kedua, kemajuan dalam pertumbuhan rohani pribadi. Ketiga, terhindar dari yang jahat di sepanjang hari itu. Keempat, pengalaman hidup yang nyata dengan Tuhanmu. Terakhir, saat teduh akan menjawab persoalan-persoalan dan tantangan hidup kita. Nah, setelah semua paparan lengkap dan singkat ini, udah tahu dong pentingnya manusia dan jiwanya bersaat teduh. Makanya, ini persiapan yang perlu kita lakukan sebelum mencari momen berdiam diri yang berkualitas.
1. Bahan saat teduh. Penting loh ini guys materi bahannya. Pakai buku pedoman sebagai alat bantu. Contoh, santapan iman, renungan harian, santapan rohani, dan lain sebagainya. Baca sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, membaca berdasarkan perikop atau ayat tertentu dalam Alkitab. Baca juga Alkitab setahun sampai khatam, sesuai dengan rencana kita. Misalnya dengan merencanakan tiap-tiap hari 3 pasal dan lain-lain. 3-10 pasal itu bisa jadi ringan kalau dibacanya 1 pasal per jam misalnya. Jadi saat teduhnya lanjut sepanjang hari, mencicilah istilahnya. 2. Pertahankanlah hubungan dengan Tuhan setelah saat teduh. Pikirkan, apakah Ia akan senang melihat tindak tanduk kita sepanjang hari itu atau tidak? 3. Apabila saat teduh mulai kering, jangan berhenti untuk bersaat teduh. Tetap setia, doakan, minta Tuhan menolongmu dengan memberikan hatinya dan kasihnya yang mula-mula. Ingat dong, seperti kisah jatuh cinta. 4. Bagikan keadaanmu dengan saudara-saudara seiman yang lain dan minta didoakan. Jangan malu, ingatlah manfaat komunitas. Punya sistem pendukung rohani seperti komunitas sel atau kelompok tubuh bersama di kampus dan di kantor. Karena super sistem jasmani dan jiwani lo udah ada, masa yang rohani gak disiapkan? Oke guys, akhirnya kita sampai pada sequence bagaimana bersaat teduh yang membawa hasil. Begini lo urutannya supaya kegiatanmu ini berkualitas. A. Doa pembuka. Berdoa, minta kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang hidup. B. Komunikasi dengan Tuhan. Percaya dan nantikan Dia berbicara kepada kita. Tuhan senang untuk menjawab doa yang dinaikkan dengan iman. Dan kalau kita percaya bahwa Ia akan berkata-kata, maka hal itu sungguh-sungguh terjadi. Sementara kita membacanya, bersiap-siaplah untuk apa yang Ia akan katakan kepada kita. Kitab Mazmur mengatakannya seperti menemukan harta terpendam yang banyak. Ketika kita tiba pada suatu ayat tertentu di mana Allah berbicara kepada kita, apakah berupa suatu tantangan, suatu perintah, atau bahkan janji yang sangat berharga, maka berhentilah dan renungkanlah itu. Perlu kita ketahui bahwa merenungkan dan memeditasikan firman Allah adalah sama pentingnya dengan membaca firman Allah. Orang yang merenungkan atau berpikir tentang, mengamat-ngamati dan membiarkan ayat tersebut meresap dalam hati akan memperoleh visi dan ide-ide yang segar serta berkat-berkat yang baru setiap hari. Sementara kita merenungkan, bukalah hati kita kepada Allah dan biarkanlah Ia berbicara kepada kita. Carilah ke dalam seluruh keberadaannya dan biarkanlah Ia menyikapkan ayat tersebut secara pribadi ke dalam hati kita. Jikalau kita nampaknya belum menerima pesan apapun dari Allah ketika membacanya, janganlah cepat putus asa. Bacalah dengan teliti berkali-kali dan kita dapat menanyakan sendiri pada diri kita pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah ada sebuah contoh bagiku yang harus diikuti dalam cerita ini, atau sebuah peringatan bagiku yang harus diperhatikan? Apakah ada sesuatu yang baru yang dapat aku pelajari tentang Allah Bapa atau Tuhan Yesus Kristus atau Roh Kudus Allah? Apakah ada dosa yang disebutkan di sini yang harus diakui dan ditinggalkan dalam hidupku agar aku dapat hidup dengan kudus sebagaimana yang Allah perintahkan? Apakah ada sebuah perintah yang dapat aku terapkan hari ini? Apakah ada sebuah janji dalam bacaan ini dengan mana aku dapat memperoleh penghiburan dan pertolongan? Tuliskan apa yang kita pelajari dari Allah setiap hari dalam sebuah buku catatan pribadimu. C. Doa penutup. Nah, setelah selesai berkomunikasi dengan Tuhanmu, lakukan hal ini ya guys. Ucapkanlah syukur atas apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Doakanlah agar Tuhan mempersiapkan kita sepanjang hari ini. Mintalah agar Ia memberkati dan memimpin jalan-jalan kita serta mengajari
untuk mengenal dia pada hari ini. Baiklah, untuk video kali ini semoga kalian mengerti ya, dan bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Untuk kritik dan komentar, kalian bisa langsung tulis di kolom yang ada di bawah ya. Jangan lupa sekali lagi pencet like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan mengerti bagaimana bersaat teduh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.